Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh keadaan di hari kiamat sangat genting dan mencekam, maka manusia harus mempersiapkan bekal terbaik untuk menghadapinya. Di antara kondisi yang sangat mengerikan pada hari kiamat adalah kegelapan yang Allah menciptakannya ketika itu. Seseorang kala itu tidak bisa melihat, sampai pun ia tidak bisa melihat tangannya sendiri, dan di balik kegelapan inilah ada neraka jahanam. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dan dari siksanya. Ini adalah salah satu suasana yang mengharuskan setiap insan untuk mempersiapkan bekal terbaik, yaitu mempersenjatai diri dengan cahaya iman, dengan sinar ketaatan, dan bersimpuh menghadap Allah di dunia dengan sebaik-baiknya. Dalam Sahih Muslim dari hadis Sauban radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Di manakah manusia berada pada saat bumi telah diganti dengan bumi yang berbeda? Begitu pula dengan langit." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mereka berada dalam kegelapan sebelum jembatan." Yang dimaksud dengan jembatan di sini adalah sirat, jembatan yang dipancangkan di atas punggung jahanam, lebih tajam dari pedang, lebih lembut dari rambut, Kegelapan ini ada sebelum sirat. Dalam kegelapan inilah terhadap pembagian cahaya untuk hamba sepadan kadar iman dan ketaatan. Renungkanlah wahai para hamba Allah tentang pembagian cahaya ini. Bagaimanakah jatah cahaya untuk hamba ketika itu? Al-Hakim meriwayatkan dalam Mustadrak dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menghimpun manusia pada hari kiamat hingga beliau bersabda, maka mereka diberi cahaya sesuai dengan kadar amalan mereka. Ada di antara mereka yang diberikan cahayanya seperti gunung yang ada di depan mereka, di hadapannya. Ada pula yang diberikan cahayanya kurang dari itu, dan ada pula yang diberikan cahayanya seperti pohon kurma di sebelah kanannya. Ada yang diberi kurang dari itu di sebelah kanannya, hingga yang akhir adalah orang yang diberikan cahayanya di jempol kakinya. Terkadang bersinar, kata lain
pun padam, bila bersinar ia pun melangkahkan kakinya, dan bila padam ia pun diam berdiri. Mereka akan melewati sirat. Sirat ini lebih tajam dari pedang, sangat licin, menggelincirkan. Beliau melanjutkan, lalu dikatakan, selamatkanlah diri kalian sesuai kadar cahaya kalian. Di antara mereka ada yang melewatinya seperti bintang yang meleset, ada lagi yang melewatinya seperti kedipan mata, ada lagi yang melewatinya seperti angin, ada yang melewatinya seperti laju tunggangan berlari dengan laju. Mereka melewati sirat sesuai dengan kadar amal mereka, hingga orang yang cahayanya ada di jempol kakinya, ia menarik satu tangannya dengan lainnya bergelantung, satu kakinya ia tarik lepas, tangan satunya tergelantung, hingga jilatan api neraka mengenai sisi bagiannya. Nabi SAW bersabda, bila mereka telah selamat, mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami darimu, wahai neraka. Setelah kami melihatmu, Allah telah memberi kepada kami apa yang belum pernah diberikan kepada siapapun juga. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa dijauhkan dari mereka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah telah menyebutkan perihat pembagian cahaya ini dalam dua surat Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Hadid dan At-Tahrim. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hadid yang artinya, yaitu pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar. Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu, yaitu sebagai bentuk ejekan terhadap mereka. Lalu diadakan di antara mereka dinding pemisah yang mempunyai pintu di sebelah dalamnya, yaitu yang ada di sisi kaum mukmin dan rahmat, dan di sebelah tuannya, yaitu yang ada di sisi kaum munafik. Hanya ada sisi orang-orang munafik itu memanggil orang-orang mukmin seraya berkata, bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu? Kaum mukmin menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami, dan kamu ragu serta ditipu dengan orang-orang, sehingga datanglah ketetapan Allah dan kamu telah ditipu oleh syaitan yang amat penipu tentang Allah. Maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kamu dan tidak pula dari orang-orang kafir. Tempat kamu ialah neraka, itulah tempat berlindungmu, dan itu adalah sejahat-jahat tempat kembali. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yuhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha,
taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb-Mu akan menutupi kesalahan-kesalahan-Mu dan memasukkan-Mu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahumma ya Rabbal Alamin, Allahumma ya Rahman ya Rahim, sempurnakanlah untuk kami semua cahaya kami dengan iman dan ketaatan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah aqulu qauli hadza astaghfirullah fi walakum walisairil muslimina wal muslimati fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Cukup sampai di sini saja pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.